atau mempresentasikan pelajaran atau MK metode studi Islam yang berjudul Karakteristik Ajaran Islam dalam Bidang Sosial. Simak ya. Materinya adalah karakteristik ajaran agama Islam di bidang sosial. Sekarang, Intan akan menjelaskan tentang karakteristik dulu. Nah, Islam ketika berbicara tentang karakteristik, ini ada dua versi. Yang pertama ada versi yang lebih dekat terhadap sifat tentang ajaran Islam, ajaran seperti komprehensif, moderat, dinamis, universal, elastis, dan fleksibel. Pokoknya segala sesuatu yang tidak memberatkan persoalan yang dihadapi umat Islam, serta sesuai dengan watak hakiki manusia. Sedangkan versi yang kedua menggunakan berbagai pendekatan, karena Islam merupakan agama yang bisa dilihat dari segi mana saja, dan setiap sisinya senantiasa memamerkan cahayanya yang terang. Islam memiliki karakteristik ajaran, yaitu ada beberapa. Di antaranya yang pertama, ajaran sederhana, rasional, dan praktis. Yang kedua, kesatuan antara kebendaan dan kerohanian. Yang ketiga, Islam memberikan pertunjukan bagi kehidupan manusia. Yang keempat, keseimbangan antara individu dan masyarakat. Yang kelima, Islam mengakui keberadaan manusia sebagai individu yang menganggap setiap orang memiliki tanggung jawab perihal kepada Tuhan. Yang keenam, keuniversalan dan kemanusiaan. Yang ketujuh, Islam ditunjuk untuk seluruh umat manusia. Yang kedelapan, ketetapan dan perubahan. Yang kesembilan, Al-Quran dan As-Sunnah yang berisi pedoman abadi dari Tuhan yang tidak terikat oleh batasan ruang dan waktu yang bersifat abadi. Yang kesepuluh, Al-Quran sebagai pedoman suci umat Islam. Selanjutnya, konsepan Islam dalam berbagai bidang yang menjadi karakteristik ajaran agama Islam. Islam memiliki karakteristik yang khas yang dapat dikenali melalui konsepnya dalam berbagai bidang, seperti bidang agama, ibadah, muamalah, atau kemanusiaan, yang di dalamnya termasuk masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, kehidupan, lingkungan hidup, kesehatan, pekerjaan, serta Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik ajaran Islam dalam bidang sosial. Nah, salah satu karakteristik ajaran Islam dalam bidang sosial itu, ajaran Islam di bidang sosial ini termasuk yang paling menonjol karena ditunjukkan untuk kesejahteraan manusia. Nah, dalam bidang sosial ini Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasihati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, kesamaan derajat, tanggung rasa, dan kebersamaan. Nah, ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, bahasa, kelamin, dan sebagainya yang berbau rasialis. Kualitas dan ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh ketakwaannya yang ditunjukkan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia. Atas dasar ukuran ini, maka dalam Islam semua orang memiliki kesempatan yang sama. Mobilitas vertikal dalam arti yang sesungguhnya ada dalam Islam. Nah, sementara sistem kelas yang menghambat mobilitas sosial tersebut tidak diakui keberadaannya. Seseorang yang berprestasi, sungguh pun berasal dari kalangan bawah, tetap dihargai dan dapat meningkat kedudukannya, serta mendapat hak-hak sesuai dengan prestasi yang dicapainya. Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras dalam hukumannya. Nah, melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat manusia untuk saling tolong-menolong, saling membantu, saling mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya, Allah melarang kita untuk saling menolong dalam perbuatan-perbuatan dosa dan pelanggaran. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendirian. Walaupun dia punya harta, punya banyak kekayaan, punya uang, punya mobil, punya apapun dia punya. Tapi dia nggak bisa hidup sendirian karena dia juga butuh makhluk sosial, butuh teman,
butuh yang menemani keseharian dia. Walaupun dia punya harta, punya kesegalaannya. Kalian tahu cerita Nabi Adam? Lihat saja betapa merananya Nabi Adam. Nabi Adam ketika tinggal di surga, Allah kasih kebutuhan yang ia butuhkan, Allah kasih. Dia butuh makan, dia butuh segalanya, Allah kasih. Tapi dia ngerasa sendirian, ngerasa kesepian lantaran ia tinggal sendirian di sana. Ia merasa kesepian, segala yang disediakan oleh Allah tak berasa hampa. Nah, ketika Nabi Adam benar-benar ngerasa kesepian, ngerasa kayak nggak ada hampa lah gitu ya. Jadi Nabi Adam tuh berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ngerasa kesepian, aku butuh teman, aku minta dikasih teman gitu loh. Setelah Nabi Adam berdoa pada Allah, Allah pun mengabulkannya. Allah menurunkan Siti Hawa untuk menemani keseharian Nabi Adam. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa Allah pun menciptakan Hawa untuk menemani Nabi Adam. Nah, dari kisah Nabi Adam pun kita tahu bahwa sendiri itu kayak hampa, nggak ada rasa apapun gitu loh. Kayak kita tuh ngerasa bahwa hidup tuh kalau sendiri tuh kayak nggak berwarna, kayak kurang ceria begitu. Sebagai makhluk sosial pula, manusia membutuhkan orang lain. Tidak hanya sebagai teman dalam kesendirian, tetapi juga partner dalam melakukan sesuatu, entah itu aktivitas ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun amal perbuatan yang terkait dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Disinilah terciptanya hubungan untuk saling tolong-menolong antara manusia dengan yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kaidah atau panduan agar dalam melakukan tolong-menolong itu seharusnya ketika kita melakukan hal-hal yang baik tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah keagamaan maupun budaya atau norma yang berlaku di masyarakat di mana kita tinggal. Nah, tentu kita merasa prihatin ketika kita membaca berita-berita di media sosial ataupun kita menyaksikan langsung dalam lingkungan kita sendiri bahwa banyak orang atau banyak kelompok yang saling tolong-menolong dalam kebatilan seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penculikan, kekerasan, dan lain sebagainya. Semuanya dilakukan secara berjamaah. Bukankah hal itu bertentangan dengan ajaran Tuhan, dengan anjuran Tuhan, dengan apa yang saya bacakan di ayat yang tadi saya bacakan? Konon katanya negeri kita ini adalah negeri yang mayoritas umat Islamnya terbesar di belahan dunia. Apakah itu sangat ironi? Setiap hari masjid dan musola kita kian bertambah, jamaahnya pun bertambah, terus setiap tahun pun jemaah haji pun bertambah, bahkan melebihi kuota. Syiar-syiar agama setiap hari menghias media massa, baik elektronik ataupun cetak. Itu pasti ada syiar-syiar agama. Bahkan perintai teknologi informasi mutakhir bernama telepon seluler pada zaman ini banyak digunakan atau dimanfaatkan sebagai media belajar agama. Apa yang kurang dari semua ini gitu? Nah, sambil mencermati kembali ayat yang saya tadi bacakan, kini saatnya sebagai Muslim Indonesia kita belajar untuk menjadi tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Tentu kita semua ingin bahwa bangunan ukhuwah Islamiyah yang sudah terbangun di antara internal umat Islam dapat meluas menjadi ukhuwah watoniyah atau ukhuwah persaudaraan negara gitu loh. Persaudaraan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, untuk kesimpulan karakteristik ajaran Islam di bidang sosial bahwa Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup damai dan sejahtera, lebih khususnya di bidang sosial. Di bidang ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menghargai, tentang hak kewajiban, kesetiakawanan, tenggang rasa, dan kebersamaan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau bisa saya uraikan tentang karakteristik ajaran agama Islam di bidang sosial. Semoga kalian yang menonton video saya bisa mendapatkan ilmunya dan bisa mempraktekkan kepada masyarakat bahwa kita itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan teman, yang membutuhkan siapapun di sekitar kita. Kita tidak bisa sendirian saja. Walaupun harta banyak, kita
kita juga pasti membutuhkan teman. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tak lupa terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan waktunya atau memberikan materinya kepada saya sehingga saya bisa mempresentasikan atau menguraikannya di dalam video ini. Semoga bisa dapat kita cerna semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur makola walatan durman kola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.